Menunjukkan bahwa sistem vendor pengadaan barang secara elektronik atau e-katalog masih bisa membuka peluang korupsi. Selamat datang di ruang investigasi. Saya Nurhalisa sebagai lead investigator dari tim Cekidot Politeknik Negeri Tanah Laut yang akan menguak sebuah kasus di mana integritas ditukar dengan angka dan kepercayaan publik dikhianati oleh mereka yang seharusnya menjaga. Bersama dengan dua rekan tim Saya, Susi Febrianti, sebagai anggota tim yang akan membongkar setiap bukti melalui metodologi investigasi yang presisi dan menyeret para pelaku melalui analisis hukum yang tajam. Dan saya Husna yang akan menguliti akar masalah dan merumuskan solusi strategis untuk memastikan agar anggaran negara tidak menjadi sasaran para koruptor. Dan saatnya investigasi dimulai. Baik, sebelum kita ekspos ke publik, tim pastikan sekali lagi apakah semua bukti fisik dan data-data aliran dana sudah terkumpul 100%? Sudah, Lid. Semua dokumen dukungan palsu dan anomali harga vendor sudah terverifikasi di sistem. Poin-poin pelanggaran prosedur dan juga titik lemah COSO juga sudah kita kunci. Buktinya tidak terbantahkan. Bagus, karena tim kita tidak bicara tanpa bukti. Mari kita buka faktanya. Pertama, apa yang terjadi? Ini adalah mega skandal pengadaan MRI CT scan dengan nilai anggaran yang sangat fantastis. Investigasi tim Cekidot menemukan indikasi kuat adanya bid rigging atau persekongkolan tender dan manipulasi dokumen yang dilakukan secara struktur sejak awal. Akibatnya, negara membayar harga baru untuk barang rekondisi. Pengadaan barang bekas inilah yang memicu kerugian negara sangat besar yang dipermudah dengan adanya aliran suap dan gratifikasi. Selanjutnya, siapa yang bermain di balik skandal ini? Investigasi kami menemukan adanya mata rantai kolusi yang melibatkan pihak internal dan eksternal, yaitu yang pertama, Direktur RSUD Kabupaten Venesia, yaitu Saudara Mochi Mini Alberto. Selanjutnya yang kedua, Saudara Volpet Blum Carlos selaku pejabat pembuat komitmen. Kemudian yang ketiga, Pokja Pengadaan yang terdiri dari Saudara Nakula sebagai ketua dan Saudara Sadewa sebagai anggota. Selain itu, terdapat Saudara Planet Santuy Leonardo selaku PPHP. Terakhir, pihak penyedia yaitu Saudara Star Vibe Giovanni selaku Direktur PT Matera sebagai pelaksana pengadaan barang. Kemudian, kecurangan dalam kasus ini disebabkan oleh dua hal utama. Pertama, adanya motif pribadi berupa keuntungan finansial. Kemudian kedua, lemahnya pengendalian internal dan pengawasan. Selanjutnya, di mana praktik ini berlangsung? Kasus ini terjadi di RSUD Kabupaten Venesia sebagai lokasi penggunaan alat kesehatan, sedangkan proses pengadaan lelang dilaksanakan secara elektronik melalui sistem LPSE atau layanan pengadaan sistem secara elektronik. Lalu, kapan skandal ini terjadi? Kami membaginya dalam 4 fase krusial. Yang pertama, pada akhir tahun 2004, tahap perencanaan dan penganggaran. Kedua, pada Februari 2005, proses lelang. Ketiga, pada tanggal 1 Maret 2005, penandatangan kontrak. Keempat, pada tanggal 30 Mei 2005, barang diterima pihak RSUD. Dan terakhir, pada periode Juli hingga Agustus, mulai muncul permasalahan di mana alat mengalami kerusakan dan tidak dapat digunakan sama sekali. Dan selanjutnya, bagaimana cara mereka mengeksekusi skandal ini? Ada 3 langkah sistematis yang kami temukan, yaitu yang pertama, penyusunan skenario, kedua, manipulasi administrasi, ketiga, pelolosan barang rekondisi. Lantas, berapa total kerugian negara yang ditimbulkan? Angka 24,92 miliar pun melayang. Pelayanan kesehatan pun hilang. Hal ini karena alat telah mengalami kerusakan hanya dalam waktu yang sangat singkat sehingga tidak memberikan manfaat dan dapat dikategorikan sebagai kerugian total atau total loss. Agar lebih jelas, untuk mengetahui bagaimana mereka melakukannya, mari kita bedah modus operandi mereka melalui bagian alir yang kami sajikan berikut. Proses dimulai dari tahap perencanaan, yaitu penyusunan rencana SKPD yang kemudian diikuti dengan koordinasi antara Direktur RSUD dan anggota DPRD, dan usulan pun dikirim hingga akhirnya ditetapkan pagu anggaran sebesar 25 miliar. Selanjutnya, masuk ke tahap persiapan pengadaan, di mana disusun HPS dan spesifikasi teknis. Pada tahap ini sudah terlihat indikasi awal, yaitu adanya permintaan penawaran kepada satu pihak, PT Verona Bestari, yang mengarah pada potensi pengondisian harga sekitar 24,95 miliar. Pada tahap pelaksanaan lelang melalui LPSE, terdapat 3 peserta, yaitu PT Roma, PT Milan, dan PT Matera. Namun saat evaluasi teknis, dokumen seharusnya ditolak, tetapi dalam kasus ini tetap diloloskan dan akhirnya ditetapkan sebagai pemenang. Tahap berikutnya adalah pelaksanaan kontrak, di mana setelah penandatanganan kontrak, barang yang dikirim diduga merupakan alat rekondisi. Namun pada saat penerimaan, PPHP tidak melakukan pengujian teknis dan langsung menandatangani berita acara, sehingga pembayaran pun dilakukan 100%. Akibat dari rangkaian proses tersebut, pada tahap akhir diketahui bahwa alat mengalami kerusakan total. Muncul dugaan gratifikasi berdasarkan laporan pengaduan dan berujung pada kerugian negara sebesar 24,92 miliar yang dapat dikategorikan sebagai total loss. Dengan demikian, flowchart ini menunjukkan bahwa penyimpangan terjadi secara sistematis mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan dan pengawasan yang lemah. Bagan alir tadi sudah mengunci skenario mereka, tapi di depan hukum skenario tanpa bukti hanyalah asumsi. Kita butuh amunisi yang lebih kuat untuk meruntuhkan kebohongan mereka.
Benar, Lid. Untuk itulah kita tidak berhenti pada pemeriksaan dokumen. Kita perlu melakukan penelusuran lebih dalam agar tidak ada celah bagi mereka untuk mengelak. Dalam membuktikan dugaan kecurangan pada pengadaan MRI CT scan di RSUD Kabupaten Venesia, kami melakukan audit investigatif berbasis fakta. Proses dimulai dari pemeriksaan dokumen yang mana ditemukan kejanggalan pada dokumen PT Matera yang tetap diloloskan meskipun diragukan keabsahannya. Selanjutnya, kami melakukan konfirmasi eksternal dengan membandingkan harga penawaran dan menelusuri keterkaitan antar perusahaan. Temuan juga diperkuat melalui wawancara dengan pihak terkait serta pemeriksaan fisik yang menunjukkan bahwa alat mengalami kerusakan dalam waktu singkat dan diduga tidak sesuai spesifikasi. Selain itu, analisis keuangan juga dilakukan untuk menelusuri aliran dana yang mengindikasikan adanya gratifikasi. Berdasarkan prosedur tersebut, diperoleh bukti yang cukup dan relevan, sehingga dapat disimpulkan bahwa kecurangan terjadi secara sistematis dalam proses pengadaan barang. Sebagai dasar analisis, seluruh proses pengadaan ini telah secara nyata mengkhianati Perpres nomor 16 tahun 2018, junto Perpres nomor 46 tahun 2025, di mana prinsip transparan, akuntabel, dan bersaing telah dilarang sejak tahap perencanaan hingga serah terima di LPSE. Berdasarkan pelanggaran pengadaan barang, kami merumuskan 4 poin pelanggaran hukum yang tidak dapat terbantahkan. Pertama, Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, di mana terjadi persekongkolan tender atau bid rigging yang secara sistematis mematikan persaingan sehat demi memenangkan vendor tertentu. Kedua, Pasal 263 KUHP. Hal ini ditemukan manipulasi dokumen kualifikasi dan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat terkait untuk memuluskan aksi tersebut. Ketiga, Pasal 3 Undang-Undang Tipikor terkait gratifikasi, yang mana hal ini mengunci adanya aliran dana atau suap yang menjadi pelicin agar barang yang tidak layak tetap bisa lolos verifikasi. Keempat, Pasal 7 Undang-Undang Tipikor mengenai pengadaan barang yang tidak sesuai spesifikasi atau barang rekondisi yang mana menjadi bentuk perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara. Secara hukum, bukti sudah cukup kuat untuk diserahkan ke pihak berwenang. Namun, sebagai auditor, tugas kita tidak berhenti pada pengungkapan kecurangan. Kita punya tanggung jawab untuk memperbaiki sistem agar celah ini tertutup rapat. Siap, Lid. Melalui kacamata risk assessment dan juga COSO, saya sudah memetakan akar masalahnya. Berdasarkan analisis resiko, kasus ini menunjukkan tingkat resiko kecurangan yang tinggi yang dapat dijelaskan melalui fraud diamond. Pertama, opportunity. Terlihat ketika saudara Sadewa meragukan dokumen PT Matera, namun tetap diloloskan atas arahan Ketua Pokja, serta PPHP tidak melakukan pemeriksaan teknis saat penerimaan barang. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan pengendalian internal. Kedua, pressure atau insentif, yaitu adanya dorongan keuntungan pribadi yang ditunjukkan dengan dugaan penerimaan uang oleh saudara Mochi Mini Alberto dan saudara Velvet Blom Carlo dari saudara Star 5 Giovanni. Ketiga, rationalization. Terlihat dari pemilihan PT Matera sebagai pemenang dengan alasan memiliki penawaran terendah sebesar 24,92 miliar, meskipun terdapat kejanggalan dalam dokumen. Keempat, capability. Terlihat dari peran Pokja yang meloloskan dokumen, serta PPK yang menandatangani kontrak sehingga memiliki kewenangan untuk mempengaruhi jalannya pengadaan. Dengan demikian, keempat elemen fraud diamond terpenuhi dalam kasus ini, yang menunjukkan adanya indikasi kuat terjadinya kecurangan. Jika kita bedah melalui risk assessment dan lensa fraud diamond, kita akan melihat adanya kolaborasi antara kekuasaan dan lemahnya pengawasan. Untuk itulah, kami merancang perbaikan melalui internal control COSO framework sebagai solusi bagi negara. Pertama, control environment. Perlu diperkuat integritas dan etika organisasi, mengingat dalam kasus ini terdapat dugaan komunikasi tidak wajar antara pejabat pengadaan dengan pihak penyedia sebelum proses lelang. Kedua, risk assessment. Instansi perlu melakukan identifikasi resiko sejak awal, termasuk resiko persekongkolan tender dan juga manipulasi dokumen, seperti yang terlihat pada pelolosan dokumen PT Matera yang diragukan keabsahannya. Ketiga, control activities. Perlu adanya pengendalian yang lebih ketat, khususnya dalam proses evaluasi dokumen dan penerimaan barang. Dalam kasus ini, dokumen tidak valid tetap diloloskan dan barang diterima tanpa pemeriksaan teknis, sehingga pengendalian perlu diperkuat melalui verifikasi independen dan uji teknis wajib. Keempat, information and communication. Perlu ditingkatkan transparansi dan efektivitas sistem pelaporan, mengingat kasus ini terungkap melalui kanal pengaduan. Kelima, monitoring. Perlu dilakukan pengawasan berkelanjutan seperti audit selama proses pengadaan berlangsung, sehingga penyimpangan dapat dideteksi lebih dini dan tidak menimbulkan kerugian besar. Integrasi 5 elemen COSO adalah kunci untuk mencegah kecurangan dan menjamin akuntabilitas dalam sistem pengadaan. Rekan-rekan, kita telah membedah anatomi kecurangannya, mengunci bukti hukumnya, dan memetakan solusi sistemnya. Kasus ini menjadi pengingat keras bagi kita semua. Bahwa integritas bukan sekedar slogan di atas kertas, melainkan benteng terakhir dalam menjaga amanah uang rakyat. Dan sistem yang kuat adalah kunci untuk memastikan bahwa hak kesehatan masyarakat tidak lagi dikorbankan demi keserakahan segelintir orang. Laporan ini kami persembahkan sebagai bukti komitmen kita dalam mengawal akuntabilitas negeri.